City menang, bye-bye Liverpool. Neymar bikin CR7 gigi jari. AC Milan klub paling sayang ibu. OTW Real Madrid, Mbappe rela lakukan ini. Messi dicegat di Montreal. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu biar nggak ketinggalan nih berita terbaru dari Starting 11 News. Dari hasil Liga Inggris pekan ke-37, sang calon juara Manchester City sukses bungkam tuan rumah Fulham 4 gol tanpa balas. Josko Gvardiol tampil gemilang dengan mencetak brace di laga ini. Gol lain The Citizen dicetak oleh Phil Foden dan Julian Alvarez. Berkat hasil tersebut, pasukan Pep sementara ini memimpin puncak klasemen Liga Inggris dengan 85 poin. Sementara itu di Tottenham Hotspur Stadium, walau susah payah, Spurs akhirnya sukses mengamankan 3 poin saat menjamu Burnley dengan skor tipis 2-1. Uniknya, 2 gol kemenangan Spurs dicetak oleh bek mereka Pedro Porro dan Van de Ven. Hasil tersebut membuat peluang The Lilywhites masuk UCL masih terbuka. Mereka kini masih berada di peringkat kelima dengan 63 poin. Lalu di markas Nottingham Forest, Chelsea kembali sukses meraih poin penuh pasca sukses comeback dengan skor 2-3 lewat gol dari Nicholas Jackson. Berkat hasil positif ini, peringkat The Blues diam-diam berada di MU, yakni di peringkat 7 dengan koleksi 57 poin. Terbang ke La Liga, sang juara Real Madrid meski menurunkan sebagian besar pemain lapis kedua mereka, namun tetap saja sukses menang besar atas lawannya Granada 0-4. Kemenangan tersebut membuat kepercayaan diri para pemain El Real makin besar jelang final UCL nanti. Berbeda kondisinya dengan lawan mereka di final UCL nanti, Dortmund. Di lanjutan laga Bundesliga secara mengejutkan dibarusan takluk oleh Mainz dengan skor telak 3-0. Hasil itu tentu menampar mental anak asuh Edin Terzic jelang melawan Real Madrid di Wembley nanti. Di laga lanjutan Serie A, AC Milan sukses menang besar 5-1 atas tamunya Cagliari. Meski dalam laga tersebut banyak diwarnai aksi protes oleh pendukung Milan, toh nyatanya hasil positif tersebut membuat Rossoneri tetap kokoh sebagai runner-up Serie A musim ini dengan koleksi 74 poin. By Liverpool, the end of era. Secara hitungan matematis, kemenangan City atas Fulham dengan sendirinya membuat kans Liverpool meraih juara Liga Inggris musim ini telah tertutup. Liverpool tertinggal 7 poin dengan hanya menyisakan 2 laga sisa. Mereka tidak dapat mengejar City, bahkan jika mereka memenangkan 2 sisa laga mereka melawan Aston Villa dan Wolves sekalipun. Josko Gvardiol mencetak 2 gol untuk Manchester City saat melawan Fulham. Namun, ia memilih untuk tidak mencetak hat-trick dengan cara menolak menendang penalti di akhir laga. Usut punya usut, Gvardiol legowo memberikan penalti tersebut kepada Julian Alvarez dengan alasan berbagi gol. Namun, tetap saja, keputusan Gvardiol yang berpotensi menciptakan hat-trick tersebut banyak disayangkan oleh publik The Citizen. Setelah Sheffield United terdegradasi dari Liga Inggris, kini giliran Burnley. Kekalahan melawan Spurs membuat pasukan Vincent Kompany tidak bisa lagi finish lebih tinggi dari posisi ke-18 di papan klasmen. Sementara itu, kekalahan 3-1 dari West Ham juga hampir memastikan Luton akan mengikuti jejak Burnley dan Sheffield terdegradasi. Pasalnya, jika pesaing mereka Nottingham Forest mendapatkan 1 poin lagi, maka Luton akan sah terdegradasi. Jikapun poin Nottingham Forest dan Luton sama di pekan terakhir, selisih gol Luton masih kalah jauh dari Nottingham Forest. Pada hari Minggu 12 Mei 2024, Real Madrid rencananya akan merayakan parade kemenangan gelar La Liga mereka. El Real akan lakukan kunjungan ke Balai Kota Madrid terlebih dahulu sebelum merayakannya bersama dengan para fans di air mancur Las Cibeles. Yang menarik, Carlo Ancelotti mengaku akan mengenakan kostum ikonik lagi di parade perayaan tersebut, seperti halnya tahun 2022 lalu, saat ia merayakan parade dengan pose ikonik berkacamata sambil merokok cerutu. Bintang muda Real Madrid, Arda Güler, memberikan penjelasan mengapa dia dan rekan satu timnya memilih untuk meminimalkan perayaan pasca mengalahkan Granada 0-4.
Menurut Güler, hal tersebut bertujuan sebagai sikap menghargai kepada Granada. Real Madrid tak enak berpesta di markas tim yang baru saja terdegradasi dari La Liga. Kami tidak banyak merayakan kemenangan hari ini, karena rival yang kami hadapi baru saja terdegradasi. Menurut laporan AS, demi OTW secepatnya ke Real Madrid, Kylian Mbappe rela dipotong gajinya secara gila-gilaan. Meski nantinya ia masih termasuk pemain yang bergaji paling mahal di Real Madrid, namun nilainya jauh saat ia mendapatkannya di PSG. Di Madrid, gaji Mbappe diklaim hanya sebesar 25 juta euro atau setara dengan 433 miliar rupiah. Menurun jauh dibandingkan yang diterimanya di PSG yang mencapai 72 juta euro setahun atau setara dengan 1,24 triliun rupiah. Secara hitung-hitungan, Mbappe rela kehilangan gaji tahunan kurang lebih sebesar 800-an miliar rupiah. Ada pemandangan menarik dan langka di laga AC Milan versus Cagliari di Serie A. Para pemain AC Milan memakai nama ibu mereka di jersey. Hal tersebut dilakukan Rossoneri bertujuan untuk memberikan perhatian lebih kepada ibu jelang Hari Ibu tanggal 12 Mei. Selain itu, penghormatan AC Milan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran akan hak identitas pribadi. Kemenangan AC Milan atas Cagliari sekaligus mengokohkan mereka di papan 2 klasmen Serie A. Berkat hasil tersebut, Milan telah menjamin tempat mereka di ajang Supercoppa Italiana edisi musim depan. Pasalnya, turnamen tersebut kini diperluas menjadi 4 peserta yang berisi juara Serie A dan Coppa Italia, beserta runner-up-nya. Sekalipun Juventus mampu mengejar Milan di peringkat kedua, toh Bianconeri tetap saja sudah lolos ke Supercoppa Italiana karena mereka adalah finalis Coppa Italia musim ini. Pasca menang atas Napoli 0-2, selangkah lagi tim kejutan Serie A Bologna akan menuju UCL musim depan. Pasukan Thiago Motta semakin kokoh di posisi 3 Serie A dengan 67 poin. Finish di 5 besar saja sudah cukup bagi mereka untuk masuk UCL. Pasalnya, Serie A musim depan akan dapat 5 slot. Menarik untuk ditunggu. Bologna akan ciptakan sejarah tampil pertama kalinya di UCL musim depan. Saking frustasinya mencari pelatih baru, diam-diam Bayern Munchen mengadakan pembicaraan dengan pelatih Crystal Palace Oliver Glasner. Glasner dan direktur olahraga Munchen Christoph Frohn ternyata memiliki hubungan dekat. Oleh sebab itu terjadi diskusi tersebut. Namun Crystal Palace dikabarkan telah menolak penawaran Munchen tersebut dengan keras. Setelah ditolak, kini Munchen kembali beralih mengincar mantan pelatihnya, yakni Hansi Flick. Neymar terlihat turut berselebrasi merayakan klubnya Al Hilal memenangkan gelar Saudi Pro League. Ia merayakannya di lapangan bersama bayi perempuannya. Al Hilal memenangkan perburuan gelar Saudi Pro League dengan 3 laga tersisa berkat kemenangan 4-1 atas Al Hazm. Pemandangan tersebut tentu membuat pesaing Neymar di Al Nassr CR7 gigit jari. CR7 musim ini harus puasa lagi menjadi juara Saudi Pro League bersama Al Nassr. Kegilaan terhadap Lionel Messi tengah mencengkram kota Montreal. Para fans mencegat bintang pujaannya tersebut jelang laga MLS antara Montreal versus Inter Miami. Lalu lintas jalanan Montreal seketika padat dipenuhi para fans Messi yang ingin melihat pemenang Ballon d'Or 8 kali tersebut saat tiba di hotel. Terlihat fans Messi mengerubungi hotel tempat Messi menginap dan melantunkan beberapa chant Messi. Lionel Messi tampil gemilang bersama Inter Miami. Joshua Robinson, jurnalis kenamaan Amerika Serikat, punya opini sendiri untuk menjelaskan performa apik Messi. Menurutnya, La Pulga terlihat jago karena minim mendapatkan kontak fisik dari bek-bek yang jadi lawan Miami. Nama besar Messi dinilai telah membuat pemain lawan terlalu menaruh rasa hormat, dengan Robinson memperkuat hipotesisnya dengan statistik yang menunjukkan bahwa Messi hanya menerima 1,3 pelanggaran per laga saat memperkuat Miami. Darwin Núñez sedang disorot karena performanya di Liverpool. Ia sedang paceklik gol dengan baru membuat 1 gol saja dan 1 assist dari 10 laga terakhirnya di semua kompetisi. Penampilan Núñez pun mendapatkan kritik, dan Jurgen Klopp akhirnya turun tangan membelanya. Klopp merasa torehan gol Núñez juga tak buruk-buruk amat. Klopp menilai apa yang terjadi pada Núñez hal yang wajar.
Everton menarik pengajuan banding terhadap pengurangan 2 poin karena melanggar aturan laba dan keberlanjutan. The Toffees mengumumkan pada Jumat 10 Mei 2024 sore bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang banding. Banding tersebut dijadwalkan dilakukan pekan depan dengan keputusan diumumkan sebelum pertandingan terakhir Liga Inggris musim ini di Arsenal pada 19 Mei. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano memastikan bahwa PSG tidak ingin melepas Xavi Simon ke klub manapun pada musim panas tahun 2024 kali ini. PSG enggan melepas Simons karena sang pemain menunjukkan penampilan apik di RB Leipzig. Saat ini kesepakatan peminjaman Simon di Leipzig akan berakhir pada musim panas 2024. Selama membela klub berjuluk di bulan tersebut, Simon berhasil mencatatkan 42 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 9 gol dan 15 assist. Mantan kapten Real Madrid Iker Casillas tidak tertarik untuk melanjutkan karir kepelatihan. Sejak pensiun pada tahun 2020, ia telah bekerja di yayasan Real Madrid namun tidak dalam kapasitas sebagai pelatih. Kiper peraih trofi Piala Dunia itu kini telah menolak peluang untuk mengambil peran manajerial di masa depan dan dia tidak memiliki rencana untuk menjadikannya sebagai opsi di masa depan. Kontrak Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal akan habis tahun depan. Bintang Arsenal Jorginho mendesak pihak klub untuk memperpanjang masa bakti nahkoda asal Spanyol itu. Jorginho menyebut Arteta telah membawa suasana yang positif. Penting bagi klub untuk mempertahankannya karena dia bersama Edu, direktur teknik Arsenal, dan direksi juga seluruh orang di klub mereka menciptakan sesuatu yang istimewa. Saya juga tak percaya dia ingin pergi. Pada Sabtu 11 Mei, FIFA menyatakan tidak akan mempertimbangkan untuk menjadwalkan ulang Piala Dunia antar klub baru yang diikuti 32 tim. Pernyataan ini menyusul protes Serikat Pesepak Bola Global FIF Pro dan Asosiasi Liga Dunia WLA yang mengancam akan mengambil tindakan hukum jika FIFA tidak meninjau ulang jadwal Piala Dunia antar klub. Sebelumnya, para pemprotes mengatakan kalender sepak bola global melampaui kejenuhan dan liga-liga nasional tidak dapat mengatur kompetisi mereka dengan baik. Sementara para pemain didorong melampaui batas kemampuan mereka dengan risiko cedera yang signifikan. Diberitakan oleh BBC, Bayer Leverkusen menawarkan tato klub gratis kepada penggemarnya untuk memperingati gelar Bundesliga dan catatan rekor tidak terkalahkan mereka pada Jumat 10 Mei. Klub asuhan Xabi Alonso itu memang tampil ciamik musim ini. Setelah memastikan gelar Bundesliga pertama mereka, Leverkusen juga lolos ke final Piala Jerman di mana mereka akan menghadapi Kaiserslautern serta lolos ke final Liga Eropa. Sebanyak 5 bintang timnas Indonesia U23 masih bisa tampil di Piala Asia U23 2026 yang digelar di Arab Saudi. Sejatinya ada 10 pemain timnas U23 yang masih punya kesempatan tampil di Piala Asia U23 2026. Dari 10 pemain tersebut, 5 diantaranya berstatus bintang. Mereka yakni Marcelino Ferdinand dengan usia 19 tahun, Justin Hubner 20 tahun, Ivan Jenner 20 tahun, Muhammad Ferrari dengan usia 20 tahun, dan Rafael Struijk dengan usia 21 tahun. Di luar itu, ada Hoki Caraka, Arhan Fikri, Doni Tri Pamungkas, Dava Fasya, dan juga Raihan Hanan. Granit Xhaka tampil gemilang saat Bayer Leverkusen menjamu AS Roma di leg kedua semifinal Liga Eropa. Menurut data di laman Optajo, Granit Xhaka berhasil menciptakan 10 peluang melalui permainan terbuka melawan Igalo Rossi dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Liga Eropa. Satu-satunya pemain yang juga mampu mencatatkan rekor tersebut adalah Juan Mata pada Februari 2010 silam saat ia membela Valencia melawan Club Brugge. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!